A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wattabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Winner semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Saya mendoakan semoga sobat winnerku semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahi rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang manfaat. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih terlilit amanah-amanah hutang, baik riba maupun non-riba. Semoga Allah segerakan kita semuanya terbebas dari hutang, baik itu riba maupun non-riba, dengan cara-cara Allah yang mudah, tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menyentuh kembali riba, tanpa harus menjual aset, tanpa harus direndahkan, dicaci maki, dikuncing, diolok-olok, dihina, diintimidasi, ditekan oleh manusia lain. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, semoga Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang bersedih hati, semoga Allah angkat kesedihannya, Allah gantikan dengan kebahagiaan. Buat sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih belum memiliki pasangan hidup, semoga Allah segerakan untuk menuju halal bersama dengan jodoh yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih belum memiliki putra-putri, semoga Allah karuniakan putra-putri yang soleh-solehah. Untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih berkutat dalam dosa riba, semoga Allah sentuh hatinya dengan hidayah sehingga mau berhijrah meninggalkan riba untuk selama-lamanya. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini sedang berhijrah, semoga istiqomah hijrahnya. Semoga sobat winnerku semuanya saat ini mungkin memiliki hajat seperti saya, ingin berangkat haji maupun umroh. Semoga kita semuanya disegerakan Allah untuk bisa sampai ke tanah suci, menjalankan ibadah haji maupun umroh. Amin. Amin ya robbal alamin. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah masih bisa menjumpai sobat winnerku semuanya di channel kesayangan kita semuanya, channel Chef Ganzo. Oke, sobat winnerku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari sobat winner di Instagram. Yang pertama dari Mbak Cica Saragi. Umi, apa yang harus saya lakukan agar mantan saya kembali? Dia berubah Umi, padahal rencana menikah sudah ada. Mohon dijawab. Pertama tentunya panjenengan harus muhasabah diri. Kenapa panjenengan bisa ditinggalkan? Gitu. Karena laki-laki baik akan berjodoh dengan wanita yang baik-baik. Begitu juga sebaliknya. Dengan wanita solehah, insya Allah pasti akan pertemukan dengan jodoh yang soleh. Kalaupun misalnya sekarang panjenengan mungkin gagal menikah dengan beliau, barangkali panjenengan wanita solehah dan beliaunya belum soleh, makanya dipisahkan dulu gitu. Apa yang panjenengan bisa lakukan? Jika panjenengan yakin beliau adalah laki-laki yang baik, laki-laki yang soleh, dan panjenengan ingin mempertahankannya, tetapi karena panjenengan sudah ditinggalkan, minta kepada Robnya panjenengan. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang menggenggam hati dan jiwanya si mantan itu. Minta kepada Allah dengan wasilah amalan-amalan yang dibenarkan dalam syariat Islam sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah sehingga Allah ridho dan mengembalikan beliaunya kepada panjenengan. Salah satu amalan melembutkan hati, panjenengan bisa amalkan. Saya sudah amalkan Umi, misalnya seperti itu, tapi masih belum kabul. Nah, itu masih hitung-hitungan panjenengan. Lakukanlah amalan, setiap amalan itu dengan hati yang ikhlas. Ikhlas karena Allah Ta'ala. Saya membaca amalan ini karena Allah Ta'ala. Karena isi bacaannya adalah ayat suci Al-Quran dan juga sholawat. Perkara Allah kabul nggak kabul itu urusan Allah. Yang penting saya sebagai hamba meminta. Jikapun Allah belum berkenan mempertemukan saya dengan beliaunya kembali, mungkin Allah sedang siapkan jodoh yang lebih baik untuk saya, laki-laki yang soleh, atau untuk beliau, wanita juga yang lebih tepat untuk beliau gitu. Jadi jangan mendikte Allah. Tidak, ya Allah saya maunya sama dia, padahal menurut Allah itu bukan yang terbaik. Jadi panjenengan boleh melakukan amalan, melembutkan hati, tetapi jangan mendikte Allah. Ya, kita sebagai hamba memang wajarnya adalah apa? Memohon kepada Allah dengan sungguh-sungguh, bertawakal.
hasil akhir biarkan Allah yang tentukan. Seperti itu. Jadi amalan melembutkan hati panjenengan bisa amalkan. Dari Yulia Stuti, amalan sholawat apa ketika berhalangan biar pikiran menjadi tenang? Jawabannya adalah semua sholawat bagus. Panjenengan mau baca sholawat yang paling pendek, sholawat Jibril, sholawat ala Muhammad, sholawat ala Muhammad, sholawat ala Muhammad boleh. Atau sholawat munjiat yang lafadznya sangat panjang. Boleh, semua menenangkan. Asal kita bacanya benar. Benar dalam artian kita baca niatnya lurus karena Allah Ta'ala. Kenapa saya baca ini? Karena memang Allah yang perintahkan saya untuk bersolawat kepada Rasulullah SAW. Selebihnya perkara Allah mau kabulkan hajat-hajat saya itu hak mutlaknya Allah. Kalau kita bacanya benar, ikhlas lillahi ta'ala, insya Allah itu menenangkan hati kita. Walaupun utang setumpuk, walaupun masalah menggunung, tapi kalau kita bersolawat ya dengan penuh ikhlas, betul-betul saya bersolawat kepada Rasulullah, hamba termulianya Allah, karena Allah Ta'ala, insya Allah. Yang kita dapatkan yang pertama adalah ketenangan batin. Berhalangan, boleh. Sholawat Jibril, sholawat munjiat, sholawat Ibrahimiyah, sholawat Tibil Qulub, sholawat Asyikil, boleh. Dari siapa ini? Dari sama ya. Panjang ininya ya. Assalamualaikum Umi, gimana kabarnya? Sehat? Sehat, alhamdulillah saya sehat. Saya Fazri dari Cianjur. Di atas Fazri, di bawah Agus. Saya bingung ini. Beliau ini sebenarnya siapa? Saya mau tanya gimana caranya untuk bisa keluar dari hutang riba. Sementara saya buka usaha warung kecil-kecilan, modalnya dari Kosipa. Kosipa itu apa? Koperasi. Koperasi menerapkan sistem bunga, berarti riba ya. Usaha panjenengan yang diawali dari modal tersebut tidak akan pernah membawa berkah. Padahal saudara banyak sekali yang ekonominya mapan. Tapi ketika diminta bantuan pinjam modal, susahnya minta ampun. Itulah sebabnya saya pinjam ke Kosipa. Kadang modal sama pendapatan habis dipakai makan dan jajan anak. Nah, panjenengan kasih makan anak dari hasil haram. Sementara argo cicilan mingguan terus berjalan. Alhamdulillah hati saya tenang meskipun pikiran pusing juga. Nah, itu berarti nggak tenang. Itu berarti pusing. Untuk bisa keluar dari lingkaran tersebut, semenjak saya lihat YouTube, saya mulai kembali melakukan sholawat Jibril, munjiat, dan sholawat Fatih tiap ada sholat. Gimana saran Umi supaya saya dapat modal tanpa harus minta bantuan Kosipa? Mintanya jangan kepada manusia. Ya, mintanya jangan kepada manusia, karena kalau kapan panjenengan bersandar kepada manusia, manusia itu ada masanya mengecewakan, ada masanya manusia itu pergi, meninggal atau segala macam. Panjenengan mintanya kepada yang maha kaya. Siapa? Al-Ghani, sang maha kaya. Al-Mughni, sang maha pembaik kaya. Mintanya kepada Allah. Itulah manusia tuh kadang ya terlalu mengandalkan makhluk. Punya tante kaya, berharap ditolong tantenya, datang ke tantenya, tidak ditolong tantenya, ngumpat-ngumpat. Dasar tante pelit misalnya seperti itu. Datang ke orang tuanya ternyata juga punya kebutuhan sendiri. Nah, itulah jatuhnya kecewa kalau kita berharap kepada makhluk. Mintalah kepada sang maha kaya, sebut namanya Al-Ghani, Al-Mughni. Allah itu Al-Ghani, sang maha kaya. Allah itu Al-Mughni, sang maha pembagi kekayaan. Allah itu Ar-Razzaq, sang maha pembagi rizki. Minta kepada Allah. Emang bisa Umi minta kepada Allah? Ya bisa. Terserah Allah mau kasihnya lewat mana. Tiba-tiba panjenengan ATM-nya kemasukan duit, bisa. Tiba-tiba ada orang dermawan datang membantu panjenengan memberikan modal bagi hasil, bisa. Terserah Allah, mintanya kepada Allah, jangan datang kepada manusia. Nonton video saya yang lama saya pernah ceritakan, bergantung kepada makhluk itu pahit, ya kan? Udah nggak ditolong masih digunjing. Tapi ketika saya bergantung sepenuh-penuhnya kepada Rob saya, justru disitulah Allah hadirkan seseorang yang dermawan datang kepada saya. Bukan saya cari beliau datang kepada saya. Itu siapa yang menggerakkan? Apakah saya mendapat pertolongan dari manusia ini, si teman saya? Bukan. Kalau Allah tidak gerakkan hatinya, Allah tidak lembutkan hatinya, nggak akan jadi beliau nolong saya gitu. Jadi mintalah kepada yang maha kaya, jangan kepada manusia. Manusia nggak kasih pergi ke koperasi, ya jadinya riba. Hasil panjenengan itu jualan kecil-kecilan tadi jatuhnya haram. Karena apa? Modalnya riba. Panjenengan kasih makan, kasih suapkan makanan, nasi goreng, nasi pecel, nasi tempe, nasi apapun itu ke mulutnya putra putri panjenengan yang kecil-kecil itu, sesungguhnya panjenengan sedang menyuapkan api neraka. Benar, ini hukum Allah, kita nggak bisa langgar. Kita nggak bisa tawar-menawar dengan hukumnya Allah. Riba ya riba, mau apapun alasannya. Oh tapi saya nggak dipinjami keluarga saya, makanya saya ambil riba. Tidak ada. Mintalah kepada Allah.
Tidak ada tawar-menawar dalam hukumnya Allah. Akidah itu nggak bisa ditawar. Riba haram ya haram gitu loh. Jangan sekali-sekali disentuh ya. Jadi panjenengan bertobatlah, mohon ampun kepada Allah dari dosa riba yang panjenengan sudah ambil. Kosipa itu koperasi kan? Koperasi menetapkan sistem bunga kan? Itu riba, itu dosa besar. Selagi panjenengan nggak mau bertaubat, memohon ampun kepada Allah, Allah juga nggak akan bukakan pintu kemudahan, intinya gitu. Oke, yang selanjutnya dari Salamia. Gimana Umi kalau kita suka sama seseorang agar dia jadi jodoh kita? Suka boleh, wajar, manusiawi. Dititipkan rasa suka dalam hati itu wajar. Tetapi kita tidak boleh mendikte Allah. Tapi meminta boleh. Mohon kepada Allah, ya Allah ya Rob, hamba suka sama si Fulan bin Fulan, beliau orang yang soleh, dari keluarga baik-baik, ya kan? Bisa kita minta, jika engkau ridhoi ya Rob, jadikanlah si Fulan bin Fulan jadi jodoh hamba. Minta baca sholawat. Sholawat apa saja panjangan baca bagus. Munjiat bagus ya. Jangan lupa baca juga amalan memohon jodoh yang soleh atau solehah. Saya pernah share di video lama saya, panjenengan cari. Dari Bibis Cik nih, pertanyaannya nggak tahu nih, tiba-tiba ada seperti ini nih pertanyaan. Tapi orang itu juga nggak menetap Umi, dan hati saya masih mantap di dia. Gimana ya? Selanjutnya saya mengharapkan dia balik Umi, tapi malah yang datang orang lain dan nggak cuma satu orang. Nah, ini sama kayak gini, jangan mendikte Allah. Mendikte Allah maunya sama si Fulan bin Fulan yang sudah minggat, yang sudah pergi. Dihadirkan Allah, seseorang yang tinggi nggak mau, seseorang yang pendek nggak mau, seseorang yang mancung nggak mau, seseorang yang pesek nggak mau. Jadi manusia tuh kadang terlalu ribet gitu. Allah sudah coba hadirkan orang-orang tersebut, nanti kalau umur sudah lewat misalnya 35 tahun baru, oh iya menyesal deh kenapa dulu nggak diterima aja gitu ya. Jadi panjenengan berdoalah sesuai porsinya jenengan sebagai hamba, tapi hasil akhir kembalikan kepada Robnya panjenengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rob, hamba mohon kepadamu, Engkau masih titipkan rasa sayang di hati hamba untuk Fulan bin Fulan. Tetapi Fulan bin Fulan sudah pergi ya Rob. Jika Engkau berkenan meridhoi hamba dan Fulan bin Fulan menjadi jodoh hamba, kembalikanlah Fulan bin Fulan kepada hamba. Tapi jika sebaliknya, menurut Engkau Fulan bin Fulan bukanlah jodoh terbaik untuk hamba, hadirkan ya Rob seseorang yang menurut Engkau terbaik untuk hamba. Gitu. Jangan datang satu ditolak, datang lagi lain ditolak. Maunya cuma sama Fulan bin Fulan, gak bisa. Memaksakan kehendak. Oke, ini yang selanjutnya saya nggak tahu namanya siapa. Assalamualaikum Umi, saya ingin bertanya. Apakah kalau ingin mengamalkan sholawat munjiat itu harus diijazahkan dulu oleh guru atau kiai atau diamalkan saja? Mohon penjelasannya Umi, terima kasih. Waalaikumsalam. Oke. Langsung saja diamalkan, panjenengan langsung amalkan saja. Sebanyak panjenengan bisa istiqomahkan. Bisa istiqomahkan 11 kali monggo, 11 kali. Bisa istiqomahkan 100 kali silahkan, 100 kali. Yang penting istiqomah. Selanjutnya dari Mbak Wilda Mailani. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ya Umi, saya sering putus asa karena belum terwujud hajat. Nah, panjenengan berarti terlalu cinta dunia. Dunia itu jangan ditanam di dalam hati, jangan disimpan dalam hati. Ya, dunia itu genggam aja di tangan, udah lepas. Tidur lepas. Lagi sibuk apa lepas gitu. Jangan tanam dalam hati. Kalau duniawi disimpan di dalam hati, jadinya seperti ini. Duniawinya nggak dapat, hatinya kecewa, ya kan? Sedangkan Rasulullah bersabda, barang siapa yang melakukan satu amal soleh mengejar dunia, Allah akan cerai-beraikan dunia, gak akan dapat dunia tersebut, ya kan? Gak akan dapat dunia tersebut. Dunia akan semakin menjauh. Tetapi kalau kita melakukan amal soleh apapun itu termasuk membaca sholawat karena niatnya Allah Ta'ala aja, niat semata-mata karena perintah Allah, karena akhiratnya, justru Allah itu akan menghimpun dunianya untuk kita. Nah, ini panjenengan terlalu cinta dunianya, jadinya kecewa, putus asa, sedangkan putus asa itu dosa besar. Putus asa itu dosa besar, karena berputus asa dari rahmat Allah itu dosa besar. Rahmat Allah itu luas tak bertepi, kenapa harus putus asa? Hanya karena satu hajat yang belum tercapai. Dan saya yakin hajat panjenengan itu hajat-hajat duniawi, gitu loh. Berarti panjenengan cintanya sama duniawi berlebihan, nah ini gak benar gitu. Jadi harus direm-rem. Jangan terlalu cinta dunia. Anak, suami, harta, itu semuanya itu dunia. Dan dunia itu miliknya Allah. Kalau Allah belum mau kasih ya nggak akan jadi. Tapi kalau Allah sudah berkehendak untuk menitipkan kepada kita ya jadi gitu.
Ya, jadi jangan terlalu mencintai dunia berlebih. Dari Sri Lestari, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara kita agar selalu sabar saat diperlakukan tidak baik sama orang? Sabar itu tempatnya ada di hati. Kalau panjenengan mau ngikutin sunahnya Rasulullah itu dihina, dicaci maki, dicerca, dicemooh, dilempari kotoran, batu, disakiti, mau dibunuh pun Rasulullah nggak pernah mendendam gitu kan. Jangan biasakan hati kita ada hasad, ada dendam sama orang lain. Kalau panjenengan, cara paling ampuh sebetulnya kalau panjenengan disakiti orang lain, diperlakukan tidak baik, doakan orang yang menyakiti panjenengan. Secara langsung itu dampaknya luar biasa dalam kehidupan panjenengan. Pribadi panjenengan akan menjadi pribadi yang sangat baik. Doakan terus, misalnya panjenengan dicemooh, dicaci maki, digunjing, difitnah sama seseorang di tempat kerja. Doakan saja terus. Panjenengan nangis, tahan nangisnya, nggak perlu didendam, tapi doakan terus, ya Allah ya Rob, berikan keselamatan, keberkahan kepada si fulana binti fulana yang sudah menzolimi hamba, yang sudah menghina hamba, yang sudah mempermalukan hamba ya Rob. Hamba mohon kepadamu, jagalah dia dari orang-orang yang mungkin akan memperlakukan dia seperti dia memperlakukan hamba. Jangan sampai dia dipermalukan ya Rob, seperti apa yang saya rasakan dari dia gitu. Doakan yang terbaik. Insya Allah dengan mendoakan itulah hati kita akan bersabar. Dan hati kita akan menjadi hati yang sangat lembut. Coba panjenengan praktekkan. Dan panjenengan amalkan sholawat asyikil. Saya pernah sampaikan di video saya sebelumnya, sholawat asyikil untuk orang yang menzolimi kita. Ya, atau terkenal juga dengan sholawat zolimin. Asyikil, A-S-Y-K-H-I-L. Cari sholawat asyikil, amalkan terus itu supaya orang zolim tersebut dia sibuk dengan kezolimannya bersama orang zolim lainnya sehingga melupakan panjenengan. Gitu. Oke, yang selanjutnya ini yang terakhir ya. Masih ada 2 ya sebetulnya, tapi waktunya sangat panjang sekali. Oke, dari Latifah, Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Umi. Umi, saya mau tanya, kalau habis sholat baca wirid urutannya setelah baca tasbih, tahmid, takbir, terus bermunajat dulu meniatkan sholawat kita kepada Rasulullah atau langsung bersolawat? Langsung bersolawat boleh dulu. Minimal baca basmalah sebelum sholawat. Atau panjenengan meniatkan, ya Allah ya Rabb, hamba berniat membaca sholawat munjiat 100 kali atau membaca sholawat Jibril 1000 kali. Semoga engkau meridhoi hamba dari keberkahan sholawat tersebut agar engkau mengabulkan hajat-hajat hamba. Udah gitu aja, cukup baca. Habis baca itu selesai baru bermunajat, sebutkan detail-detailnya hajatnya panjenengan apa aja gitu. Kalau misalnya nggak mau diniatkan di awal juga nggak apa-apa. Panjenengan setidaknya setelah sholawat setelah sholawat bermunajat, sebutkan hajatnya. Oke, ini agak panjang ceritanya yang terakhir nih. Dari Mujahadah Store. Assalamualaikum Wiwin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hamba Allah, maaf saya mau tanya, apabila memiliki hutang yang sudah bertahun-tahun belum juga lunas, terus niat untuk melunasi hutang karena takut mati dalam keadaan berhutang, bagus dong. Bolehkah hati dan lisan terus berkata, Allah pasti melunasi hutang saya tahun ini atau sebelum saya mati? Apakah saya sudah termasuk berprasangka baik kepada Allah? Apakah saya salah berkata seperti itu? Bagaimana cara hati meyakini Allah pasti melunasi hutang? Mohon jawabannya. Terima kasih Umi. Jazakillah khairan. Oke. Bagus, panjenengan punya pikiran-pikiran positif seperti itu, bahwa percaya Allah akan melunaskan hutang-hutang panjenengan, bagus. Dan tetaplah berpikiran seperti itu. Percayalah bahwa ketika seorang hamba punya niatan melunaskan hutang-hutangnya, Allah akan mudahkan. Itu janji Allah. Ya, tapi sebaliknya, jika kita memiliki hutang dan kita berniat untuk ngentet atau tidak membayarnya, Allah yang akan musnahkan harta kita. Nah, kalau Allah sudah berjanji seperti itu, berarti apa? Sebelum ajal menjemput kita, Allah akan lunaskan hutang-hutang kita. Gitu. Jadi tetaplah berbaik sangka kepada Rob kita, Allah Subhanahu Wa Taala, dan optimislah bahwa hutang-hutang kita yang menggunung sekalipun, Allah akan lunaskan selagi kita menyimpan niatan untuk melunaskannya. Kita lakukan porsinya kita sebagai hamba. Apa itu? Berikhtiar, salah satunya bekerja, salah satunya komunikasi dengan yang menghutangi, salah satunya melakukan ikhtiar-ikhtiar yang lain. Selanjutnya apa? Berdoa. Selebihnya apa? Pasrah, jadinya tawakal. Kita lakukan ikhtiar sebagai manusia, kita lakukan berdoa sebagai hamba Allah,
dan berpasrah, hasil akhir ada di Allah. Terserah Allah mau lunaskan dengan cara apa, yang penting saya berusaha melunaskan hutang-hutang saya selama saya masih hidup. Karena saya nggak mau meninggal dalam keadaan masih meninggalkan hutang gitu. Oke, sobat winnerku semuanya, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat buat panjenengan semuanya. Jika ada penyampaian saya yang mungkin kurang tepat, panjenengan semuanya boleh sampaikan di kolom komentar, koreksinya dengan bahasa-bahasa yang baik, dengan bahasa-bahasa yang santun. Dan buat panjenengan semuanya yang masih memiliki pertanyaan, silakan disampaikan di kolom komentar ataupun di Instagram. Insya Allah jika ada kesempatan saya akan menjawabnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.